Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Riana Nurlaila Rahmawati dengan rekan saya Selvi Anastasia yang pastinya sudah kalian kangenin tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih kita harus memilih jurusan administrasi publik. Bersama tentunya nanti akan menghadirkan narasumber hebat kita. Narasumber kita kali ini merupakan 3 orang mahasiswi jurusan administrasi publik yang berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Mari kita sambut ketiga narasumber kita. Nah, kita sudah kedatangan nih 3 mahasiswi hebat yang tentunya berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Coba dong perkenalkan dulu nih kakak-kakak namanya siapa aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azahra Almaharini Tias dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Hirminur Arianti dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2024. Dan perkenalkan, nama saya Rahmatia Mustaqim Kalibeka dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2024. Terima kasih. Nah, kakak-kakak kan mahasiswa administrasi publik ya. Coba kakak kasih tahu kepada penonton setia kita di rumah nih, alasan kakak memilih prodi ini. Nah, pertanyaan pertama nih menarik banget dong pastinya. Teman-teman di rumah pasti udah gak sabar banget kan ya buat dengar jawabannya. Nah, pertanyaan pertama nih buat kakak Alma. Kenapa sih kakak pilih masuk jurusan administrasi publik khususnya di Universitas Aisyah Yogyakarta? Coba dong kakak kasih tahu ke penonton kita di rumah. Wah, pertanyaannya menarik banget ya buat kita bahas pada siang kali ini. Kenapa sih bisa masuk di jurusan administrasi publik sendiri? Karena saat pertama kali mendengar jurusan administrasi publik, saya langsung jatuh hati dengan jurusan ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan mendengar nama administrasi publik saja sudah sangat berkesan, dan saat saya mengetahui bahwa di administrasi publik sendiri belajar mengenai ilmu sosial, lalu juga ilmu politik, wajar saja saya seperti jatuh cinta gitu pada pandangan pertama. Dan di dalam hati saya berkata, wah, ini nih jurusan yang saya cari gitu. Saya sendiri masuk di administrasi publik ini karena saya suka belajar mengenai ilmu sosial, lalu juga ilmu politik. Saya juga suka mendengar berita-berita mengenai permasalahan-permasalahan di masyarakat terkait contoh penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala baik buruknya respon masyarakat terhadap suatu kebijakan tersebut. Juga berita mengenai para pemangku kebijakan ataupun politisi yang mengendalikan pemerintahan kita saat ini. Juga memperhatikan seluruh dinamika politik kita saat ini yang pasti seru-serunya banget ya buat dibahas gitu dengan terkait dampaknya penerapan kebijakan tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, masuk di jurusan administrasi publik ini karena adanya passion atau ketertarikan terhadap ilmu sosial juga ilmu politik. Dengan adanya administrasi publik ini bisa melatih jiwa kepemimpinan ataupun leadership saya tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, tetapi harus mengetahui cara perencanaannya, pelaksanaan, hingga melatih anggota agar mempunyai kinerja yang baik. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengetahui cara memimpin suatu organisasi agar bisa berkembang ke arah yang lebih baik, diikuti dengan melatih sumber daya manusianya agar bisa mencapai tujuan sebuah organisasi. Juga yang gak kalah penting itu, saya ingin membangkitkan jiwa sosial saya dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, juga bisa melatih pemikiran kritis dan analitis saya tentang mencari solusi atas permasalahan yang
yang terjadi di masyarakat luas. Jadi, hal itu penting. Dengan mempelajari administrasi publik bisa melatih jiwa kepekaan sosial saya terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kalau bicara tentang materi atau yang dipelajari di administrasi publik, pasti semuanya menarik ya buat dibahas, tapi salah satu materinya itu ada teori organisasi. Itu bisa melatih jiwa leadership atau kepemimpinan saya, serta ada sistem sosial Indonesia, bisa mengajarkan kita tentang hubungan antar kelompok di Indonesia, juga sosial budayanya, juga mempelajari tentang kebijakan publik, bisa mengetahui kita cara membuat suatu kebijakan publik yang efektif dan efisien di masyarakat. Juga yang gak kalah pentingnya, pengantar administrasi publik agar kita mengetahui dasar-dasar administrasi publik sehingga bisa mengetahui lebih mendalam apa itu administrasi publik sebenarnya gitu. Oke, jawaban yang menarik nih dari Kakak Alma. Nah, selanjutnya untuk Kakak Hermi, setelah lulus dari AP, pengen kerja di mana nih? Jadi setelah lulus dari program studi administrasi publik, saya mempunyai cita-cita dan harapan besar. Yang nomor satu yaitu membanggakan orang tua. Nah, saya memiliki karir serta kontribusi yang ingin saya lakukan di masyarakat. Saya ingin berkontribusi dalam membangun kebijakan publik yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang sosial. Saya ingin berperan dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, saya juga terbuka untuk bekerja pada baik itu pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, atau sektor swasta yang memiliki visi serupa. Pada sektor pemerintahan, saya berharap dapat terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang sosial dan pendidikan. Namun saya juga sadar bahwa kontribusi nyata membutuhkan kesiapan dan kompetensi yang terus berkembang. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan belajar, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman lapangan, agar saya benar-benar bisa menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat itu tersebut. Impian besar saya adalah menjadi seseorang yang tidak hanya menjalani pekerjaan, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini jawabannya. Terima kasih ya untuk Kakak Hermi. Oke, pertanyaan yang terakhir nih pada siang kali ini buat Kak Tia ya. Apa sih asiknya belajar di administrasi publik itu? Nah, asiknya belajar di administrasi publik itu yang saya alami seperti masa mengerjakan proyek kelompok. Nah, di mana biasanya di awal semester 1 kita biasa dikasih tugas proyek oleh dosen untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, di proyek ini biasanya kami saling kolaborasi dan dengan latar belakang yang berbeda. Nah, di proyek ini kami dapat membantu orang kesusahan untuk memenuhi tugas-tugas kami. Nah, dengan bantu orang tersebut kami mendapat pahala plus nilai, dan orang tertentu mendapat rezeki dengan apa yang kami berikan. Nah, dengan proyek ini kami mendapat pengalaman yang seru dan juga sangat asik. Salah satu hal yang paling berkesan adalah masa perkuliahan di pengantar ilmu administrasi publik. Mengapa? Karena penyampaian materinya memang padat, namun tetapi dosennya sangat menarik. Terus juga cara penyampaian materi dan banyak ilustrasi kasus yang sangat nyata dan menarik buat kami. Nah, saya juga
menjadi paham betapa pentingnya peran administrasi publik dalam kehidupan sehari-hari dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, selain itu saya juga menemukan teman-teman seperjuangan saya yang sangat luar biasa, di mana kami sering berdiskusi, tukar pikiran, bahkan curhat soal tugas-tugas yang sangat menumpuk gitu yang diberikan oleh dosen kepada kami. Nah, dari situ mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang pinter, ada yang kreatif, ada yang kocak habis. Nah, dari mereka saya belajar banyak hal, bukan tentang ilmu administrasi publik, tetapi tentang kehidupan dan persahabatan. Tentu saja semester awal kami ini nggak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Nah, misalnya tugas makalah, terus presentasi di depan kelas, dan ujian tengah semester. Nah, tetapi dengan adanya tantangan itu mengajarkan kami untuk selalu lebih gigih, ulet dan percaya diri. Nah, belajar administrasi publik itu seperti membangun sebuah rumah. Jadi belajar tentang fondasi atau teori perencanaan dan pelaksanaan. Nah, semakin kuat fondasi yang kita bangun, maka semakin kokoh pula rumah yang kita tinggali. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, jawaban yang bisa menginspirasi ya teman-teman. Nah, itu tadi yang perbincangan kita pada siang kali ini bersama narasumber kita, kakak-kakak hebat mahasiswi Prodi Administrasi Publik. Wah teman-teman, jawaban yang menarik ya tentunya dari kakak narasumber ini. Makasih pada Laka atas waktu dan kesempatannya yang terhadir pada acara kali ini. Semoga isi perbincangan kita pada hari ini dapat menjadi wawasan untuk penonton setia kita di rumah nih. Siapa tahu ada yang tertarik untuk masuk di jurusan administrasi publik. Oke, sekian. Izinkan saya Riana Nurlaila Romawati dan rekan saya Selvi Anastasia pamit undur diri pada acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi